Informasi penting pada hari ini di Kamis tanggal 20 Maret 2025 terkait dengan kenaikan gaji bagi pensiunan serta pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Bagaimana kabar terbarunya hingga saat ini? Kapan mulai diberlakukan? Dan berapa gaji pensiunan yang akan dicairkan di bulan April 2025 nantinya? Nah, ini bukan 2, 3 lah ya, kenaikan gaji bulan April, kemudian pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Nah, baru-baru ini Sri Mulyani memberikan instruksi agar segera dicairkan kepada pensiunan. Nah, apakah yang diinstruksikan oleh Sri Mulyani kepada pensiunan yang akan segera dicairkan? Apakah pesangon, apakah kenaikan gaji, atau ada hal lainnya? Nah, ini juga yang kita bahas pada hari ini di Kamis 20 Maret 2025. Kita masuk terlebih dahulu di pesangon pensiun 1 miliar rupiah ya. Nah, pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Sebelum kita bahas terkait dengan kenaikan gaji serta gaji bulan April 2025 dan instruksi baru dari Sri Mulyani agar segera dicairkan untuk pensiunan. Nah, apakah sederetan informasi ini yang mengikat bagi pensiunan? Oke, kita masuk dulu di informasi pertama terkait dengan pesangon 1 miliar. Nah, berikut penjelasan dari Menpan RB pada waktu itu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Pan RB pada masanya, Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa aturan baru mengenai skema pensiun PNS yang merupakan bagian dari aparatur sipil negara pada waktu itu masih dalam tahap pembahasan, katanya ya. Nah, kalau kita lihat ini di Juli 2024 ini pemerintah ternyata telah membahas terkait dengan pesangon 1 miliar rupiah. Nah, ya, atau skema pensiun ASN. Nah, di Juli 2024 itu ternyata sudah dibahas. Nah, dalam pernyataannya di waktu itu, Anas menyatakan keyakinannya bahwa aturan tersebut akan segera rampung, katanya. Mudah-mudahan tidak lama lagi, ujarnya. Termasuk, benarkah pensiunan PNS akan mendapatkan uang pesangon 1 miliar saat pensiun? Aturan yang dimaksud adalah rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan pegawai ASN. RPP ini merupakan turunan dari UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang mengatur jaminan pensiun dan hari tua. Pasal 22 ayat 1 UU tersebut menyebutkan bahwa jaminan pensiun dan hari tua akan diberikan melalui program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu, ayat 4 pasal 22 menyebutkan bahwa sumber pembiayaan jaminan pensiun dan hari tua berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Anas menegaskan bahwa RPP tersebut sedang dalam tahap penyelesaian dan dibahas secara komprehensif pada waktu itu. Nah, meski demikian, Anas belum bersedia mengungkapkan detail perubahan skema pensiun yang akan diatur dalam RPP tersebut. Sebelumnya, rencana pemerintah untuk merombak skema pensiun sudah tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan APBN pertama di pemerintahan Prabowo Gibran. Saat ini, pemerintah menerapkan skema pembiayaan pensiun dengan model PSUGO, di mana anggaran untuk membayarkan uang pensiun kepada PNS berasal dari APBN. Namun sistem ini dianggap berpotensi meningkatkan risiko fiskal di masa mendatang. APBN terasa berat, harus membiayai pensiunan dari tahun ke tahun karena nilainya terus meningkat. Risiko tersebut muncul seiring dengan tren penuaan penduduk yang terus berlanjut, sehingga jumlah pensiunan PNS semakin banyak dan APBN untuk pensiun pun ikut membengkak. Nah, kemudian pada tahun 2022, pemerintah memperkirakan bahwa dalam jangka menengah hingga panjang, jumlah anggaran yang harus dialokasikan untuk membayar pensiunan ASN mencapai 2.800 triliun. Selain itu, pemerintah juga melihat bahwa sistem pembayaran pensiun berbasis gaji pokok
terlalu kecil bagi PNS di era sekarang. Penurunan nilai manfaat paling mencolok dirasakan oleh PNS yang terakhir menjabat sebagai eselon 1. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah berencana untuk merombak skema pensiun yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh ASN. Meskipun detailnya masih dalam pembahasan pada waktu itu, dan hingga saat ini, pemerintah pun belum menerbitkan aturan terkait dengan pesangon 1 miliar rupiah itu. Nah, tentunya hingga saat ini kita masih menantikan regulasi terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Kapan mulai diberlakukan dan bagaimana skemanya. Nah, itu dulu untuk pesangon pensiun 1 miliar rupiah, informasi terbarunya. Nah, berikut kita bahas lagi terkait dengan kenaikan gaji dan gaji pensiunan di bulan April 2025. Nah, berapa gaji yang akan didapatkan oleh pensiunan? Gaji pensiunan. Nah, saat ini gaji yang akan didapatkan oleh pensiunan mulai dari golongan 1 hingga 4 akan mendapatkan gaji pokok terendah di angka 1.748.096. Sedangkan untuk golongan 1A, gaji pokoknya mencapai 1.992.128, 1B 2.077.264, 1C 2.165.184, dan 1D 2.256.688. Sedangkan untuk golongan 2, gaji pokok tertinggi mencapai 2A 2.833.824, 2B 2.953.776, 2C 3.078.656, 2D 3.208.800 rupiah. Sedangkan untuk golongan 3, gaji pokok tertingginya mencapai 3A 3.558.576, 3B 3.709.104, 3C 3.866.016, 3D 4.029.536. Sedangkan untuk golongan 4, gaji pokok tertingginya mencapai 4A 4.200.000, 4B 4.377.744, 4C 4.562.880, 4D 4.755.856, 4E 4.957.008 rupiah. Selain menerima gaji pokok di bulan April 2025, para pensiunan PNS juga akan memperoleh pencairan tunjangan suami istri sebesar 10%, tunjangan anak sebesar 2%, dan tunjangan pangan sebesar 10 kg atau sebesar Rp72.420. Sedangkan informasi terkait dengan kenaikan gaji hingga saat ini, pemerintah masih belum mengumumkan aturan kenaikan gaji. Baru-baru ini pemerintah atau Sri Mulyani memberikan instruksi baru agar kepada pensiunan itu segera dicairkan. Apakah yang segera dicairkan kepada para pensiunan? Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati termonitor realisasi pembayaran THR di daerah baru 2% atau baru mencapai 242,19 triliun. Kemudian, Sri Mulyani meminta setiap kepala daerah segera menerbitkan perda soal pembayaran THR PNS. Sementara itu, terkait dengan THR bagi pensiunan, telah tersalurkan 11,5 triliun untuk 3.577.359 pensiunan PNS. Nah, jadi di sini Menteri Sri Mulyani meminta atau menginstruksikan agar pencairan THR itu segera dicairkan, baik untuk PNS maupun pensiunan bagi yang belum cair, karena realisasinya baru 2%.